Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro dibuat ketar-ketir dengan dikeluarkannya kembali kapak sakti milik sang nenek sakti. Apakah Wiro akan mendapat ujian kembali? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kenapa kau terkejut? Tanya Eyang Sinto Gendeng. Kau takut? Eyang mau bikin cilaka murid lagi? Tanya Wiroksasana bersiap-siap. Dan nenek itu tertawa lagi melengking-lengking. Dia mundur sampai 7 tombak ke belakang. Pejamkan matamu, Wiro, perintah Eyang Sinto Gendeng pula. Tapi Eyang mau bikin apa? Kunyuk betul kau. Aku suruh pejamkan mata, malah banyak tanya. Pejamkan matamu. Wiro memejamkan matanya dengan ragu-ragu. Karena itu, kedua mata itu dipejamkannya tidak rapat betul. Yang rapat, hadik Sinto Gendeng. Dan Wiro terpaksa menutup matanya rapat-rapat. Buka bajumu. Wiro membuka bajunya dan meletakkannya di tanah. Kedua matanya tetap memejam. Buka tangan kananmu. Naikkan ke atas dan hadapkan telapaknya kepadaku. Perintah Sinto Gendeng lagi. Wiro mengikuti perintah itu. Eyang Sinto Gendeng memegang mata kapak dengan tangan kanannya erat-erat. Salah satu jarinya kemudian menempelkan di satu bagian rahasia pada gading dekat kepala kapak yang terbuat dari besi putih itu. Apapun yang terjadi, sekali-sekali jangan buka kedua matamu dan sekali-sekali jangan bergeser, kecuali kalau kau mau mampus. Eyang, diam. Gila betul, bentak Sinto Gendeng. Wiro terpaksa membungkam. Perempuan tua itu menekan alat rahasia dekat kepala kapak. Maka dari mulut naga-nagaan di hulu kapak melesat dengan suara menderu 36 batang jarum putih. Ke-36 jarum itu mendarat dan menancap di dada kanan Wiroksasana. Jarum-jarum ini menancap dengan teratur, membentuk susunan angka 212. Pemuda itu menjerit keras. Tubuhnya rebah ke tanah. Sekali lagi, Sinto Gendeng menekan alat rahasia dekat kepala kapak. Kini, 24 batang jarum hitam meluncur dan menancap di telapak tangan sebelah kanan Wiroksasana. Pemuda ini menjerit lagi, karena tancapan jarum yang ke-36 tadi telah membuat dia tak sadarkan diri. Sebelum Wiroksasana siuman, Eyang Sinto Gendeng sudah mencabuti jarum-jarum putih di dada pemuda itu. Juga jarum-jarum hitam di telapak tangan kanan Wiro. Dan ketika Wiro sadarkan diri, maka dilihatnya di kulit dadanya terukir deretan angka-angka 212 berwarna hitam kebiruan. Angka-angka yang sama juga terdapat di telapak tangannya. Bedanya, angka-angka yang di telapak tangan ini agak kecil dan berwarna putih sehingga agak samar-samar kelihatannya. Berdiri, Wiro, perintah sang guru. Wiroksasana berdiri. Dia tak tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh gurunya. Yang dia tahu tadi ialah suara yang menderu-deru, lalu dia menjerit, lalu roboh dan tak ingat apa-apa lagi. Kau telah lihat angka 212 pada kulit dada dan telapak tangan kananmu?
Wiro mengangguk. Berarti dalam dirimu sudah kulekatkan unsur-unsur keduniaan dan unsur ingat Tuhan, agar kau tidak lupa bahwa kau hidup di dunia adalah untuk menolong sesama manusia. Juga agar kau tidak lupa bahwa kau mempunyai Tuhan yang harus dituruti segala perintah dan dijauhkan segala larangannya. Kau mengerti? Mengerti, Eyang. Tapi mengapa badanku kini 3 kali lebih enteng dari sebelumnya? Bahkan tenaga juga terasa bertambah hebat. Eyang Sinto Gendeng tertawa mengikik. Itu adalah berkat jarum kapak naga geni 212, kata Sinto Gendeng pula. Lalu nenek-nenek ini menerangkan apa yang telah dilakukannya terhadap muridnya. Wiro merasa mendapat anugerah ilmu tambahan, segera berlutut di hadapan gurunya. Tak usah pakai peradatan segala macam. Berdirilah. Masih banyak yang aku mau bicarakan sama kau, kata Sinto Gendeng pula. Wiro berdiri. Sinto Gendeng mengeluarkan kapak dan batu hitam kembali. Diulurkannya benda-benda itu. Wiro, kapak ini kuberi nama kapak naga geni 212. 10 tahun yang lamanya kubutuhkan waktu untuk membuatnya, dan telah 20 tahun lebih senjata ini berada di tanganku. Rupanya kau ada jodoh dengan senjata ini. Terimalah. Tertegun dan hampir tak percaya Wiro Saksana mendengar ucapan gurunya. Tak disangkanya bahwa dia bakal mendapat anugerah senjata yang sangat sakti itu. Dia terdiam mematung seketika. Ayo Wiro, kenapa kau jadi bimbang? Terimalah kapak naga geni 212 ini untuk kau. Wiro Saksana mengulurkan kedua tangannya. Ketika senjata sakti itu menyentuh tangannya, mendadak sontak mengalirlah arus aneh yang dingin ke dalam tubuh Wiro. Dan di saat itu pula dirasakannya tubuhnya naik sampai 2 tingkat. Padahal dia merasa tingkat tenaga dalam yang sudah dimilikinya sebelumnya sudah mencapai tingkat yang paling sempurna. Sisipkan di pinggangmu Wiro, dan pakai kau punya baju kembali. Wiro melakukan apa yang dikatakan Eyang Sinto Gendeng. Kapak dan batu yang ada angka 21-nya itu disisipkan ke pinggangnya. Kapak naga geni 212 bukan senjata sembarangan Wiro. Karenanya juga tak boleh kau pakai sembarangan. Pergunakanlah hanya pada saat-saat kau terdesak hebat atau dalam keadaan nyawamu terancam. Kau telah lihat juga macam kehebatan kapak itu tadi. Tapi masih ada satu lagi kehebatannya, yaitu bila kau tekan salah satu bagian di bawah mata kapak itu, maka berhamburlah jarum-jarum putih dari mulut naga-nagaan. Untuk membuat angka 212 pada dada dan telapak tanganmu, aku telah pergunakan jarum-jarum semacam itu tadi. Cuma jarum-jarum tadi telah kuisi dengan sejenis racun yang hebat, sehingga tubuhmu akan kebal terhadap segala racun apapun juga. Tangan kananmu juga mempunyai racun yang tersembunyi. Wiro, jangan sembarangan mempergunakannya karena bisa mematikan lawan. Wiro Saksana hendak berlutut lagi, tapi segera dibentak oleh gurunya. Terima kasih Eyang, terima kasih, kata pemuda itu. Eyang Sinto Gendeng hanya keluarkan suara tertawa. Digaruk-garuknya kepalanya yang berambut jarang dan yang kini hanya ditancapi 2 buah tusuk kundai. Kemudian mulailah dia untuk ketiga kalinya menyanyikan lagu tadi. Pitulas tahun wus katilat.
Ketika Sinto Gendang selesai menyanyikan lagu itu, maka bertanyalah Wiro, "Eyang, apakah maksud Eyang dengan nyanyian itu?" Sinto Gendang tertawa. Aneh sekali tawanya kali ini, dan parasnya kelihatan begitu sedih serta rawan. Kemudian ketika dia berkata, jelas suaranya itu bergetar, tanda dia tak dapat menahan sesuatu yang menyesak di lubuk hatinya. "Aku sudah bilang bahwa hari ini adalah hari yang penghabisan kau berada di Gunung Gede ini bersamaku." "Mengapa demikian, Eyang?" Wiro garuk-garuk kepalanya. "Karena segala ilmuku telah kupasrahkan kepadamu. Karena hari inilah saatnya bagimu untuk turun gunung, memasuki alam dunia luar, membawa garis-garis kehidupanmu sendiri yang telah ditentukan Gusti Allah." Sinto Gendang diam seketika, kemudian diteruskannya. "Sebelum kau meninggalkan puncak Gunung Gede ini, ada satu tugas yang mesti kau lakukan." "Tugas apakah itu, Eyang?" tanya Wiro Saksana. Lagi-lagi digaruknya kepalanya yang berambut gondrong itu. "Dengar baik-baik, Wiro. Lebih dari 40 tahun yang silam, aku telah mengambil seorang murid bernama Suranyali. Waktu itu, dia baru saja berumur 2 tahun. Dari umur 2 tahun itulah aku mulai mendidiknya berbagai ilmu dasar silat dan kesaktian. Tapi kemudian aku ketahui bahwa aku telah keterlanjuran mengambil manusia menjadi muridku. Suranyali kulepas turun gunung, kubekali berbagai nasihat, tapi dasar Suranyali bukan manusia baik-baik. Begitu turun gunung, segala ilmu yang kuberikan padanya dipakainya untuk perbuatan jahat, maksiat. Dia membuat keonaran di mana-mana, menjadi kepala perampok, tukang peras, bahkan menculik perempuan-perempuan cantik dan merusak kehormatannya. Menurutku kini umurnya sudah hampir setengah abad, sudah dekat ke liang kubur. Tapi ini sama sekali tidak memberikannya keinsafan pada dirinya. Kejahatannya akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Sudah lewat dari takaran. Kini dia tengah menyusun rencana busuk terhadap Pajajaran. Pajajaran hendak dibikinnya banjir darah. Karena itu, kau harus lekas-lekas dapat mencari itu manusia laknat dan perintahkan kepadanya untuk datang ke sini menghadapku guna mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuatnya selama malang melintang di dunia sana. Dan perlu kau ketahui, Suranyali kini telah memakai nama baru, yakni Mahesa Birawa." Wiro Saksana merasa betapa sedihnya akan berpisah dengan gurunya yang selama 17 tahun telah mendidiknya itu. Tapi mengingat perpisahan itu adalah demi untuk menjalankan tugas dari sang guru, terhibur juga sedikit hatinya. Dan berkatalah pemuda itu, "Tugas Eyang akan aku laksanakan. Cuma bagaimana jika itu manusia Mahesa Birawa tidak mau mematuhi perintah untuk datang ke sini?" Jawabannya hanya satu, Wiro. Pateni manusia itu. Bunuh manusia durhaka itu. Wiro Saksana terdiam. Dalam diamnya ini, dia berpikir-pikir sampai di manakah ketinggian ilmu Suranyali atau Mahesa Birawa itu. Sanggupkah dia menghadapi manusia yang sesungguhnya adalah kakak seperguruannya sendiri? "Aku tahu apa yang kau pikirkan, Wiro," kata Eyang Sinto Gendang pula tiba-tiba. Ini mengejutkan Wiro Saksana. "Suranyali memang sakti. Bahkan kudengar dia telah berguru pula pada seorang sakti di Gunung Lawu. Tapi kau tak usah takut. Kau memiliki kapak naga geni 212 dan kau berada dalam kebenaran pula. Sesungguhnya kau punya hak untuk menghabisi itu manusia, Wiro. Pertama, karena tugas yang aku pikulkan di batok kepalamu. Kedua,
karena Suranyali atau Mahesa Birawa itulah yang telah menghabisi kau punya ibu dan bapak. Mendadak, sontak bergetarlah sekujur tubuh Wiro Saksana. Parasnya berubah kelam membesi. Sejak kecil, sejak diam di puncak gunung gede itu, belum pernah dia mengetahui apa yang dinamakan kebencian dan dendam kesumat. Tapi saat itu, dadanya serasa mau pecah oleh kobaran kebencian dan amarah, serta dendam yang tiada terkirakan. Bapakmu bernama Ranaweleng, dibunuh oleh Suranyali. Ibumu dilarikannya. Sesudah itu bunuh diri. Sesudah dirusak kehormatannya. Kau sendiri hampir menemui ajal dimakan api. Sewaktu rumah bapakmu dibakar oleh Suranyali dan anak buahnya. Kebetulan sekali aku lewat di situ. Wiro menjatuhkan diri di hadapan gurunya. Terima kasih Eyang. Kalau Eyang tidak ada, diri! Bentak Sinto Gendeng. Perempuan aneh itu memang paling tidak suka dilututi seperti itu. Bukan aku yang menolong kau, tapi Gusti Allah, katanya. Ayo berdiri. Wiro berdiri kembali. Dan Sinto Gendeng menuturkan peristiwa 17 tahun yang lalu sejelas-jelasnya. Kini maklumlah Wiro apa arti kata-kata dalam nyanyian gurunya tadi. Dikuatkan hatinya untuk mengendalikan perasaannya yang campur aduk. Dikuatkannya dirinya untuk memendung air mata yang hendak tumpah dari kelopak matanya. Eyang, desis Wiro Saksana. Sewaktu Eyang turun ke kampung Jatiwalu itu, mengapa Eyang tidak langsung turun tangan? Sinto Gendeng tertawa rawan. Semestinya memang aku harus turun tangan saat itu. Tapi ketika ku tahu bahwa Ranaweleng, bapakmu, mempunyai seorang orok, maka aku mempunyai pikiran lain. Kalau ku pelihara anak itu, dan kudidik ilmu silat serta kesaktian, maka jika sudah besar, dia lebih mempunyai hak dariku untuk menamatkan riwayat Suranyali alias Mahesa Birawa. Kalau tidak, percuma saja aku ajarkan kepadamu bahwa kehidupan di dunia ini tersimpul dalam 3 barisan angka 212. Bukankah setiap budi ada balas, setiap kejahatan ada pembalasannya? Tuhan telah menolongmu, berarti itu angka 1. Suranyali menghabisi orang tuamu, berarti itu angka 2. Wiro, jangan sekali-kali kau lupakan. Menurut Eyang, apakah manusia keparat itu masih ada di kampung Jatiwalu bersama anak-anak buahnya? Tak dapat kupastikan Wiro, itu tugasmu untuk menyelidiki. Yang aku tahu ialah bahwa manusia itu hendak membuat Pajajaran banjir darah. Karenanya, seret dia ke sini sebelum hal itu terjadi, dan kalau dia tidak mau, pateni saja. Sunyi selang beberapa lamanya. Kedua orang itu tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Kau akan segera berangkat, Wiro? Pemuda itu tak segera menjawab. Kemudian dia mengangguk perlahan. Ucapanku yang terakhir, Wiro, mulai saat kau turun gunung ini, pakailah nama Wiro Sableng. Itu lebih baik bagi kau. Gurunya Gendeng, muridnya Sableng. Dan habis berkata demikian, si nenek tua ini tertawa mengikik lama dan panjang. Namun, tertawa itu hanyalah untuk menyembunyikan hati yang rawan, sedih, untuk memendung air mata yang hendak tumpah keluar. Eyang, kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Wiro. Sang guru hentikan tertawanya. Selama langit masih biru, selama hutan masih hijau, selama air sungai masih mengalir ke laut, kita pasti bertemu lagi, Wiro Sableng. Berhasilkah Wiro menjalankan tugas sang guru sekaligus membalaskan dendamnya?
Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.